Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah, NPM 2020-215-0047. Perkenalkan, saya Sajarotul Uyun, NPM 202021500008. Perkenalkan, nama saya Pemi Prisantika dengan NPM 2020-21500-100. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Putri dengan NPM 202021500041. Saya Dara Santi, NPM 202021500024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pujastuti dengan NPM 202021500023. Jenis-jenis sastra. Karya sastra Indonesia terbagi menjadi dua macam menurut zaman pembuatan karya sastra. Yang pertama, ada karya sastra lama Indonesia. Yang kedua, ada karya sastra baru Indonesia. Karya sastra lama Indonesia lahir dari masyarakat lama, yaitu suatu masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Karya sastra lama biasanya bersifat moral, pendidikan, nasihat, adat istiadat, serta ajaran-ajaran agama. Kemudian, ciri-ciri dari karya sastra lama Indonesia yaitu yang pertama, terikat oleh kebiasaan dan adat masyarakat. Yang kedua, bersifat istana senteris. Yang ketiga, bentuknya baku. Dan yang terakhir, biasanya nama pengarangnya tidak disertakan atau anonim. Kemudian ada karya sastra baru Indonesia. Karya sastra baru Indonesia sangat berbeda dengan karya sastra lama. Karya sastra baru Indonesia sudah tidak dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya. Karya sastra baru Indonesia cenderung dipengaruhi oleh sastra barat atau sastra Eropa. Adapun bentuk dari sastra baru Indonesia yaitu ada roman, novel, cerpen, dan puisi modern. Kemudian ciri-ciri dari karya sastra baru ini yaitu yang pertama, ceritanya berkisar kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, mencerminkan kepribadian pengarangnya. Dan yang keempat, selalu diberi nama sang pembuat karya sastra. Genre sastra. Genre merupakan istilah serapan untuk ragam yang terbagi dalam bentuk seni atau tutur tertentu menurut kriteria yang sesuai untuk bentuk tersebut. Dalam semua jenis seni, genre adalah suatu kategorisasi tanpa batas-batas yang jelas. Genre terbentuk melalui konvensi dan banyak karya melintasi beberapa genre dengan meminjam dan menggabungkan konvensi-konvensi tersebut. Lingkup kata genre biasanya dibatasi pada istilah dalam bidang seni dan budaya. Genre dikategorikan sebagai fiksi dan non-fiksi. Berikut adalah pembagian dari kategori genre. Yang pertama, ada fiksi. Yang kedua, ada non-fiksi. Yang ketiga, ada sci-fi, adalah science atau science iptek, dan fiction atau fiksi. Yang keempat, ada horor. Yang kelima, ada fantasi. Yang keenam, ada romance. Yang ketujuh, ada fun fiction. Yang kedelapan ada humor, yang kesembilan ada misteri, yang kesepuluh ada historical fiction, yang kesebelas ada adventure. Selanjutnya, nilai moral dan ajaran-ajaran dalam sastra. Ilmu sastra Jendra Hayuningrat disebut juga dengan sastra Ceto. Suatu hal yang mengandung kebenaran, keluhuran, dan keagungan akan kesempurnaan penilaian terhadap hal-hal yang belum nyata bagi manusia biasa. Karena itu, ilmu sastra Jendra ini disebut pula sebagai ilmu atau pengetahuan tentang rahasia seluruh alam semesta beserta perkembangannya. Jadi, tugas dari ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu ini ialah sebagai jalan atau cara
untuk bisa mencapai kesempurnaan hidup yang sejati. Berikutnya pendekatan mekanisme universal, menguraikan teori Jean de Vignaud. Latar belakang kehidupan Jean de Vignaud. Jean de Vignaud lahir pada tanggal 22 Februari 1921. De Vignaud, seorang novelis, sosiologi, dan antropolog Prancis, lahir di La Rochelle, Charente-Maritime. Seorang guru SMP di Abbeville, kemudian di Étampes, mengajar di Universitas Tours tahun 1972. Ia mendirikan majalah yang berjudul Cause Commune bersama George Paris. Buku yang terkenal adalah karya kontroversial dalam membela orisinalitas kerja, imajinasi, menolak konsepsi dogmatis, dan jauh jangkauannya dari sosiologi seni tradisional. Buku ini berjudul Sosiologi Seni dengan judul asli The Sociology of Art. De Vignaud juga seorang penulis dari karya teoritis penting yang melintasi teater, sebagai aktor, komedian, sosiologis, dan kritik sastra. Dari tahun 1990 hingga 2000, De Vignaud memimpin House of World Culture. Dia meninggal pada tanggal 17 Februari 2007. Penjelasan teori Jean de Vignaud. Pendekatan de Vignaud yang melihat mekanisme universal dari seni seperti sastra. De Vignaud memulai dengan penokohan 4 mitos tentang estetika. De Vignaud juga menolak 4 mitos mengenai estetika, yakni yang pertama yaitu seni adalah realisasi empiris dari keindahan ideal. Yang kedua yaitu seni berasal dari seni primitif, sehingga di mana pembicaraan selalu dimulai dengan seni primitif. Yang ketiga yaitu seni bertugas melayani atau melukiskan kenyataan dan alam. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, seni selalu terikat dengan agama. Berikut ini adalah salah satu pemaparan teori dari Jean de Vignaud yang dikutip dari sebuah buku yang berjudul The Theater in Society atau Society in the Theater, yang berartikan teater dalam masyarakat dan masyarakat dalam teater. Teater merupakan produk akumulasi masyarakat, di mana berbagai kejadian sosial diangkat menjadi sebuah teater. Itulah eksistensi sosial dalam teater. Sebaliknya, teater juga berada pada lintasan sosial, di mana lintasan sosial ini jika mendukung, maka akan terjadinya perkembangan yang signifikan. De Vignaud menyatakan bahwa pertunjukan teater bisa terlangsung dan terlaksana jika perlengkapan sudah siap. Masyarakat sebagai penonton harus berada di tengah-tengah teater. Teater juga berada di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat itu sendiri juga harus berada di jagat teater. Itulah hubungan timbal balik antara teater sebagai karya seni dan sastra dan karya sosial. Teater itu menjadi saksi imajinasi masyarakat. Ketika lampu menyala, para aktor muncul dan penampilan dimulai. Ini adalah berbagai ciptaan hasil yang menyangkut tujuan pengarang, sandiwara, gaya produser, penampilan aktor, dan partisipasi penonton. Di sini saya akan menguraikan teori tentang M.H. Abrams. Latar belakang kehidupan M.H. Abrams. M.H. Abrams dengan nama penuh Meyer Howard Abrams lahir pada tanggal 23 Juli 1912, Long Branch, New Jersey, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 21 April 2015. Abrams adalah seorang kritikus sastra Amerika yang merevolusi studi periode romantik dalam sastra Inggris melalui analisis terobosan. Dia juga menjabat sebagai editor umum untuk 7 edisi pertama. Setelah lulus dari Harvard University pada tahun 1934, Abrams belajar selama setahun
di University of Cambridge bersama E.A. Richards sebelum kembali ke alma maternya untuk mendapatkan gelar MA dan gelar PhD. Pada tahun 1945, ia bergabung dengan Fakultas Cornell University, Ithaca, New York, di mana ia menjadi profesor penuh pada tahun 1953 dan profesor emeritus pada tahun 1983. Abrams menulis buku pertamanya, The Milk of Paradise. Penjelasan terkait teori M.H. Abrams. Dalam bukunya yang berjudul The Mirror and the Lamp 1971, Abrams mengetengahkan teori universe-nya. Melalui teori universe itu, kita mengetahui bahwa yang pertama, ada semesta alam yang mendasari lahirnya karya sastra. Yang kedua, ada pencipta, pengarang. Ketiga, ada karya sastra yang merupakan hasil karya pengarang atau pencipta. Dan keempat, ada penikmat karya sastra, yaitu pembaca. Terima kasih. Berdasarkan teori itu, karya sastra dapat dipandang dari 4 pendekatan, yaitu pendekatan mimetik, pendekatan ekspresif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan objektif. Untuk pendekatan mimetik ini berupaya memahami hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Nah, kata mimetik ini berasal dari kata mimesis, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya tiruan. Nah, dalam pendekatan ini karya sastra dianggap sebagai tiruan alam atau kehidupan. Nah, untuk dapat menerapkannya dalam kajian sastra, dibutuhkan data-data yang berhubungan dengan realitas yang ada di luar karya sastra. Lalu yang kedua ada pendekatan ekspresif. Nah, secara ekspresif, karya sastra merupakan hasil pengungkapan sang pencipta seni tentang pengalaman, pikiran, perasaan, dan sejenisnya. Untuk pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra memfokuskan perhatiannya pada sastrawan selaku pencipta karya sastra. Lalu yang ketiga ada pendekatan pragmatik. Nah, pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Nah, tujuan tersebut itu berupa tujuan politik, pendidikan, moral, agama, maupun yang lainnya. Dalam praktiknya, pendekatan ini cenderung menilai karya sastra menurut keberhasilannya dalam mencapai tujuan tertentu bagi pembacanya. Lalu yang terakhir ada pendekatan objektif. Untuk pendekatan objektif ini memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Nah, pendekatan ini memandang karya sastra sebagai struktur yang otonom dan bebas dari hubungannya dengan realitas pengarang maupun pembaca. Nah, pendekatan ini juga disebut oleh Welek dan Warren tahun 1990 sebagai pendekatan intrinsik karena kajian difokuskan pada unsur intrinsik karya sastra yang dipandang memiliki kebulatan, koherensi, dan kebenaran sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan. Karya sastra terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah karya sastra lama Indonesia dan karya sastra baru Indonesia. Karya sastra lama adalah karya sastra yang lahir dari masyarakat lama, yaitu suatu masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Sedangkan karya sastra baru Indonesia cenderung dipengaruhi oleh sastra dari barat atau dari Eropa. Nah, untuk bentuk sastra baru Indonesia adalah roman, novel, cerpen, dan puisi modern. Genre merupakan istilah serapan untuk ragam yang terbagi dalam bentuk seni atau tutur tertentu menurut kriteria yang sesuai untuk bentuk tersebut dalam batas-batas yang jelas. Non-fiksi adalah sebuah genre yang berisi tentang tulisan-tulisan yang tidak terlalu membutuhkan imajinasi. Fiksi adalah sebuah genre yang biasanya berupa cerita yang membutuhkan imajinasi dalam pengolahannya. Dalam science fiction,
Dunia yang terbangun adalah dunia yang memiliki konsep teknologi dan sains ilmiah yang belum tentu ada di dunia nyata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.